Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan hadir di rumah ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kasih karunia Tuhan ada pada saudara-saudara. Amin. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, Kau curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, Kau curahkan kurnia. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni,
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Tesalonika bab 5 ayat 9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah kita dengarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 6 sampai ayat 17 yang demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Dan
Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata. Juga demikian pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup sebagai ciptaan baru. Rasul Paulus dan Timotius telah memilih jalan sunyi, jalan yang tidak dilalui oleh kebanyakan orang. Jalan itu tidak mudah, penuh rintangan dan hambatan. Jalan itu adalah pelayanan dan pemberitaan Injil. Rasul Paulus dan Timotius telah berkomitmen atau berketetapan hati untuk menerima tugas pelayanan dari Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 1. Komitmen yang teguh membuat mereka tidak tawar hati ketika harus menghadapi rupa-rupa kesulitan dan hambatan, seperti contohnya tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Komitmen itu juga menolong mereka menjaga ketulusan dalam melakukan tugas pelayanan, sebagaimana dinyatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 2. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bagi Rasul Paulus dan Timotius, pelayanan pemberitaan Injil adalah seperti sebuah harta, sesuatu yang berharga. 2 Korintus 4 ayat 7. Karena itu, mereka bisa mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan dan bahaya yang senantiasa dihadapi dalam memberitakan Injil bagi Paulus dan Timotius itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah Allah yang sudah dan akan mereka terima. Secara lahiriah, mereka mengalami kemerosotan, fisik mereka lelah, sakit, dan semakin lemah.
namun mereka merasakan secara batiniah hidup mereka terus dibaharui. 2 Korintus 4 ayat 16. Rasul Paulus dan Timotius menyadari bahwa tubuh dan kehidupan lahiriah hanya bersifat sementara. Karena itu mereka tidak ingin memusatkan perhatian pada kehidupan sementara, tetapi memusatkan diri pada kehidupan yang kekal. Rasul Paulus menyadari dalam hidup di dunia ini ada begitu banyak tekanan yang bisa membuat orang mengeluh. 2 Korintus 5 ayat 2. Karena itu, bila orang percaya hanya memusatkan diri pada hal-hal lahiriah, maka hidupnya hanya akan dipenuhi dengan keluhan, dan keluhan. Sebaliknya, pengharapan akan hidup yang kekal bisa menolong orang percaya untuk tabah, berpengharapan, dan bertekun di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi, meskipun kehidupan di dunia ini hanya sementara saja, tetapi harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Karena hidup kita sekarang ini berhubungan dengan hidup kita yang akan datang. Jadi, mengarahkan diri pada hidup kekal itu bukan berarti boleh mengabaikan kehidupan sementara di dunia ini. Bukan berarti boleh menjalani kehidupan sementara di dunia ini dengan sesuka hati. Tetapi menjalani hidup sementara dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab demi hidup kekal yang akan datang. Kita tidak boleh asal hidup, apalagi hidup dengan asal-asalan. Tuhan Yesus sendiri telah berkenan menebus hidup kita yang lama, yang penuh dosa, agar kita menerima hidup baru seperti dinyatakan dalam bacaan kita ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, setiap orang dibaharui dan menerima kesempatan baru. Kita patut bersyukur dan memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Soal memanfaatkan kesempatan hidup baru, bisa kita teladani dari hidup Paulus. Sejak ia dijamah dan dibaharui oleh Tuhan, Rasul Paulus mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Rasul Paulus menanggapi karya penebusan Kristus dengan membaktikan sisa hidupnya bagi Kristus. Saat ini, kita pun diajak untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 15. Hidup untuk Tuhan adalah hidup untuk melayani kehendak Tuhan. Bagi Paulus dan Timotius, pelayanan dan pemberitaan Injil adalah harta yang berharga. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita menganggap panggilan pelayanan sebagai beban, sehingga masing-masing kita senantiasa berusaha untuk menghindar? Bila kita menganggap pelayanan sebagai beban, maka berat yang akan kita rasakan. Tetapi bila kita mampu melihatnya sebagai harta, sebagai sesuatu yang berharga, maka kita akan senantiasa diperkaya oleh pelayanan itu. Diperkaya bukan secara materi, melainkan diperkaya dalam arti diperlengkapi oleh pelayanan yang kita lakukan.
Contohnya, seorang petani sederhana diminta melayani sebagai anggota majelis di gerejanya. Semula ia merasa tidak mampu, tetapi hatinya sangat rindu untuk melayani, sehingga ia pun menerima panggilan tersebut. Hari berganti hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan pun berlalu. Semakin lama, wawasan dan kecakapannya pun semakin meningkat. Kini ia mulai terbiasa untuk berbicara di hadapan orang banyak, mulai mengerti cara berorganisasi, memiliki banyak teman dari berbagai kalangan, dan ia pun merasakan betapa bahagianya melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Tuhan Yesus sudah menebus hidup saudara dengan kematian dan kebangkitannya. Di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Sudah saatnya menjalani hidup dengan cara baru, menghadapi penderitaan dengan tabah dan iman yang teguh, bukan dengan bersungut-sungut dan mengeluh, memandang tugas pelayanan dengan kacamata baru. Pelayanan sebagai harta yang menjadikan kehidupan kita bernilai atau bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi sesama. Selamat menjalani hidup sebagai ciptaan baru. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia, Tuhan sumber segala berkat dalam kehidupan kami, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena pada kesempatan hari ini kami dapat bersekutu di rumah kami masing-masing dalam kondisi yang sehat. Itu semua berkat Tuhan untuk kami. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit atau sedang dalam pemulihan sakit. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jamah sakit penyakitnya, sehingga saudara kami dapat merasakan sukacita kesembuhan dan dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang pada masa saat ini sedang bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kiranya juga Tuhan sertai, Tuhan beri kemampuan sehingga anak-anak kami ini dapat menyelesaikan belajarnya dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang memuaskan untuk kemajuan belajarnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang
merindukan pekerjaan, merindukan jodoh, merindukan momongan. Kiranya juga Tuhan selalu memberkati, selalu memberikan kekuatan, memberikan kesabaran dalam menantikannya, sehingga saudara kami ini mempunyai jiwa yang teguh dan sabar untuk menantikan berkat-berkat-Mu. Tuhan Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk para orang tua yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, baik yang bekerja sebagai petani, pedagang, wirausaha, pegawai negeri, buruh, dan lain sebagainya. Juga Tuhan berkati usahanya dalam mencari nafkah untuk keluarga, sehingga apa yang saudara kami usahakan ini dapat membuahkan hasil untuk kehidupan keluarga, bisa menjadi berkat untuk bersama. Kami juga mendoakan para orang tua kami yang pada saat ini dalam usia lanjut, lansia. Kami berharap Tuhan tetap menuntun, berpegang teguh kepada Tuhan, dan kiranya orang tua kami ini dapat hidup damai sejahtera hanya dalam nama Tuhan saja. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk pendeta, keluarga pendeta, majelis, komisi, tim, panitia yang ada di GKJ Tengahan, seluruh warga jemaatnya juga. Kiranya juga Tuhan berkati dalam kegiatannya untuk menunjang kegiatan gereja dan untuk memajukan gereja Tengahan ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terkhusus kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan beri rasa kebijaksanaan untuk dapat memimpin negeri ini dengan adil, damai, dan sejahtera, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia juga merasakan damai sejahtera seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, demikian doa kami, doa yang jauh dari sempurna yang kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan dan mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Karena Dia bersabda, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32. Jangan
Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan di tempat yang Maha Kudus, Tuhan pencipta langit dan bumi, sumber segala sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas nikmat hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat pemberian daripada-Mu berupa kesehatan, kekuatan, makanan, minuman yang selalu Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu. Saat ini kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Semuanya ini bukan berasal dari kuat dan gagahnya kami, kepintaran kami, kekayaan kami, tapi ini semua karena campur tangan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, baik itu pribadi lepas pribadi, ataupun ketika kami berada di tengah-tengah jemaat-Mu. Firman-Mu yang selalu mengajarkan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, keteladanan bagi kami, untuk supaya kami tetap patuh, tetap tunduk pada ajaran dan perintah-perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, melalui hati dan pikiran kami, tingkah laku kami, perbuatan-perbuatan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang lemah tak berdaya, yang cacat, yang hina, yang celah. Tapi Tuhan pakai kami, Tuhan ubahkan hidup kami untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah berada di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan sudah berada di tengah-tengah ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu, jalanilah hidupmu dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Kami siap menjalani hidup baru seperti yang dikehendaki Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.